Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Indasari. Saya dari jurusan Akuntansi S1 dengan NIM 43220010010061. Jadi, sebelumnya saya akan memberitahukan apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Berikutnya kita akan masuk ke jenis-jenis sistem ekonomi. Penerapan sistem ekonomi di suatu negara dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, letak geografis, dan kondisi fisik. Sementara faktor eksternalnya dapat berupa keamanan global, politik dunia, kondisi perekonomian dunia, dan perkembangan teknologi. Nah, yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional sebagai sistem paling konvensional dengan dua elemen utama di dalamnya, yaitu menghargai tradisi dan minimnya jumlah limbah yang dihasilkan. Sistem ekonomi tradisional sendiri identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Cara transaksi yang digunakan biasanya itu dengan cara bertukar barang, sebab hasil dari alam dan tenaga manusia adalah modal utama di masyarakat saat itu. Dalam sistem ekonomi ini, tidak berhubungan langsung dalam aktivitas ekonomi, ia hanya berperan sebagai penjaga ketertiban. Tujuan utamanya itu biasanya kepada kebutuhan hidupan sehari-hari masyarakatnya yang terpenuhi, bukan mencari keuntungan. Aktivitas ekonomi ini masih berhubungan dengan tradisi dan kebudayaan. Cara produksi yang digunakannya juga masih sangat sederhana dan tidak memiliki struktur kerja. Ia juga tidak menggunakan fasilitas terpusat, teknologi, dan hal-hal yang menjadi simbol kemajuan. Negara yang menganutnya itu biasanya di wilayah terpencil yang seperti Papua Nugini. Yang kedua itu ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi ini memiliki sistem yang terpusat dan terdominasi. Sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi mulai dari peralatan hingga fasilitasnya. Faktor dominasi sendiri jelas terlihat pada sumber daya berharga karena sesuatu yang mampu menghasilkan keuntungan terbesar akan dikuasai oleh pemerintah dan sumber daya lainnya akan dikelola oleh masyarakat. Meski demikian, jika pemerintahnya mampu membuat kebijakan yang tepat, maka banyak keuntungan yang akan didapat seperti terciptanya pemerataan pembangunan dari pemanfaatan sumber daya milik negara tersebut. Negara yang menerapkannya itu diantaranya ada Korea Utara, Republik Rakyat Cina, Vietnam, dan Kuba. Selanjutnya itu ada sistem ekonomi campuran yang biasanya kita kenal dengan istilah dual ekonomi, sebab mengkombinasikan sistem ekonomi pasar dan komando. Hasilnya, pemerintah dan pasar kemudian bekerja sama dalam mengelola sumber daya yang ada. Pemerintah mengakui hak milik perorangan dengan catatan tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah berperan dalam memberikan batasan dan dapat melakukan intervensi. Pemerintah membuat perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Persaingan kemudian terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih di mana pemerintah turut melakukan pengawasan. Mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksinya. Pemerintah menguasai semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pertumbuhan ekonomi ini cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. Pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pemerintah, juga pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta sulit untuk ditentukan. Negara yang menganut sistem perekonomian ini diantaranya itu seperti Indonesia, India, Filipina, Malaysia, Maroko, Perancis, Mesir, dan Australia. Selanjutnya ada sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi sosial merupakan sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Pemerintahnya juga berperan penuh dalam mengatur distribusi dan hasil produksinya. Di Indonesia sendiri terdapat satu sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan kepada ideologi Pancasila dengan makna ekonomi demokrasi dan menganut asas kekeluargaan serta gotong royong dengan konsep dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi juga dijadikan salah satu ujung tombak oleh pemerintah Indonesia dalam memajukan perekonomian.
Nah, untuk negaranya itu seperti Cina dan Korea Utara. Yang terakhir itu ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar terlihat lebih identik dengan pasar bebas ya. Dalam sistem ini, organisasi yang dijalankan oleh masyarakat yang menentukan bagaimana perekonomian ini akan berjalan. Bagaimana pasokan dihasilkan hingga tuntunan apa saja sih yang diperlukan. Faktanya, tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan sistem ini secara penuh ya. Keuntungan terbesar dari sistem pasar ini adalah terpisahnya pasar dan pemerintah. Hal ini mengurangi dominasi pemerintah dan kemajuan serta inovasi bisa berkembang dengan lebih cepat. Dengan adanya sistem ini, maka pembisnis juga harus dapat menyikapi dengan cepat berbagai resiko dari pasar bebas seperti kemungkinan adanya inflasi dan pahami dengan cepat penyebab dari inflasi tersebut. Sebagian besar negara-negara maju di dunia ini menerapkan sistem ekonomi pasar atau liberal. Beberapa di antaranya adalah Amerika Serikat, sebagian besar negara lain di benua Amerika seperti Meksiko, negara-negara di benua Eropa seperti Inggris, Korea Selatan, dan Jepang. Nah, untuk yang selanjutnya itu, apa sih sistem yang dianut oleh Indonesia? Sistem yang dianut oleh Indonesia adalah sistem Pancasila. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1992 pasal 3 yang di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya serta turut dalam pembangunan tatanan perekonomian negara agar mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Segitu saja penjelasan dari saya tentang jenis-jenis sistem ekonomi yang ada di dunia serta sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.